Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3245, 3246, 3247. Kamu tidak bisa pergi, kamu sudah masuk ke sini, bagaimana kamu bisa pergi? Ji Meiyan tidak mau pergi, tetapi menatap lelaki tua itu dan berkata, Taisu, meskipun dia bukan anggota keluarga Ji, dia masih tetap setengah dari keluarga Ji. Kamu tidak mengusirnya, setengah dari keluarga Ji. Orang tua itu membuka matanya lagi. Ya, separuh dari keluarga Ji. Dia sekarang adalah suami saya dan menantu dari keluarga Ji kami. Tentu saja, dia adalah separuh dari keluarga Ji. Kami sudah menjadi suami istri. Ji Meiyan melangkah maju dan meraih lengan Dev dan berkata. Dev bingung, dia tidak menyangka Ji Meiyan menemukan alasan ini. Omong kosong, apa menurutmu aku bodoh? Kamu jelas-jelas masih perawan, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi suami istri dengannya, kata lelaki tua itu dengan marah. Kami adalah suami istri. Jika kamu tidak percaya, aku akan membuktikannya padamu, kata Ji Meiyan sambil menarik Dev dan pergi. Berjalan langsung ke kamar sebelah aula utama, Ji Meiyan mulai melepas pakaiannya. Nona Ji, apa yang kamu lakukan? Dev tak mengerti dengan kelakuan Ji Meiyan. Kita harus menjadi suami istri sekarang, jika tidak kamu akan diusir, kata Ji Meiyan kepada Dev. Nona Ji, saya tidak bisa merusak reputasi Anda untuk diri saya sendiri, saya tidak bisa melakukan ini. Dev berbalik dengan cepat. Kamu itu sudah dewasa, kenapa kamu takut pada calon ibu mertuamu? Apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir, aku tahu kamu punya banyak wanita, bahkan jika kita tidur bersama, aku tidak ingin kamu bertanggung jawab. Ji Meiyan buka pakaianmu sambil berbicara. Segera Ji Meiyan telanjang di depan Dev, dan bahkan melangkah maju untuk memeluk Dev. Dev adalah pria normal, bagaimana dapat tahan menghadapi ini? Dev mengertakkan gigi dan langsung menekan Ji Meiyan di bawahnya. Ada gelombang suara yang menyenangkan di ruangan itu. Taisu dari keluarga Ji duduk di tengah aula dan menghela nafas tanpa daya. Zaman sudah berubah. Kenapa masyarakat saat ini menjadi seperti ini? Anak perempuan tidak tahu bagaimana menghargai diri mereka sendiri. Ambil contoh pria dan wanita ini, dia menganggap remeh segala sesuatunya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Sedih, sungguh sangat menyedihkan. Taisu dari keluarga Ji tampak tak berdaya, namun tak mampu berbuat apa-apa. Inilah perkembangan dan perubahan zaman. Jika di zamannya, wanita yang begitu sembrono dan tak peduli tubuh mereka sama sekali, mereka akan dikurung di kandang babi. Tidak diketahui berapa lama, terlihat Dev dan Ji Meiyan keluar kamar. Wajah Ji Meiyan memerah dan ekspresinya sangat puas. Tapi Dev sedikit malu. Lagi pula memang agak memalukan bermain dengan cucu seseorang di depan kakek moyangnya. Taisu, bisakah dia tinggal di tanah leluhur keluarga Ji kita sekarang? Ji Meiyan bertanya, hei, itu saja, masuk, masuk. Orang tua itu tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya. Terima kasih Taisu, tolong buka jalan menuju tanah leluhur. Begitu Taisu setuju, Ji Meiyan berkata dengan gembira. Taisu berkata, kalian berdua harus tenang, lepaskan tabu di tubuh kalian dan jangan berpikir liar. Kata Taisu sambil perlahan mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya merah darah berkumpul di tangan Taisu. Kemudian, di belakang aula, sebuah pintu lampu oval muncul. Masuk, kata Taisu Zhu. Terima kasih banyak. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia menarik Dev dan berjalan menuju cahaya. Kemana tujuan pintu cahaya ini? Mungkinkah itu sihir luar angkasa? Dev tidak mengerti, apakah pintu cahaya yang tiba-tiba muncul dimaksudkan untuk mengusir mereka. Jangan khawatir, ini bukan sihir luar angkasa. Ini hanya formasi untuk mengirim kita ke tanah leluhur. Aula ini hanyalah pinggiran dari tanah leluhur yang sebenarnya berada dalam formasi yang sangat besar. Jika tidak, kekuatan dan aura asal yang tanpa pemilik itu pasti sudah kembali ke dunia sejak lama. Hanya saja formasi ini telah melewati ratusan tahun. Mungkin ada beberapa kerusakan,
Jadi setiap kali tanah leluhur dibuka, beberapa kekuatan asal tanpa pemilik itu akan keluar dari tanah leluhur, dan kemudian diserap oleh dunia. Aura asal yang kita rasakan siang hari tadi itu adalah aura asal yang keluar dari lingkaran sihir tanah leluhur. Ji Meiyan menjelaskan kepada Dev. Dev mengerti, jadi dia mengikuti Ji Meiyan ke pintu cahaya. Saat kedua orang itu terbungkus cahaya, aura luas memenuhi udara, dan tubuh Dev dan Ji Meiyan menghilang. Hei, Taisu menghela nafas lagi dan menutup matanya. Dev dan Ji Meiyan hanya merasakan kilatan cahaya putih, lalu mereka muncul di hutan pegunungan. Hutan pegunungan ini penuh dengan bunga dan terlihat sangat indah. Namun, Dev tahu bahwa apa yang disebut tanah leluhur keluarga Ji ini seharusnya adalah dunia yang diciptakan oleh leluhur keluarga Ji menggunakan formasi. Tujuannya adalah untuk mewariskan sebagian sumber daya kepada generasi mendatang agar keluarga Ji tidak mengalami kemunduran setelah ratusan tahun. Di tanah leluhur keluarga Ji kami memiliki kekuatan asal berjenis emas paling banyak, karena nenek moyang keluarga Ji kami semuanya memiliki kekuatan asal berjenis logam. Ada juga kekuatan asal lainnya, tapi jumlahnya relatif sedikit, dan kekuatan asal emas itu adalah yang terbanyak. Kekuatan asal emas adalah kekuatan asal untuk pertahanan. Jika Anda dapat memahami kekuatan asal emas, maka pertahanan tubuh Anda akan lebih kuat. Sayang sekali saya belum memahami kekuatan asal saya dan saya belum memahami ruang asal saya. Jadi saya hanya dapat menemukan beberapa sumber daya lain di tanah leluhur ini. Kata Ji Meiyan, bagaimanapun, bakat mesum seperti Dev hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dia hanya berada di alam komposit tetapi dapat membuka ruang aslinya, dan juga memahami beberapa jenis kekuatan asal. Dev merasakan kekuatan asal yang tak bertuan di sekelilingnya. Secara naluriah dia menemukan tempat untuk duduk bersila, kemudian mulai membuat rencana untuk menyerap dan memahami kekuatan asal tersebut. Apa yang sedang kamu lakukan? Ji Meiyan bertanya. Tentu saja mencoba memahami kekuatan asal. Meskipun ada banyak kekuatan asal emas di sini, tapi saya belum memahami kekuatan asal emas tersebut, dan saya tidak dapat menyerap dan memurnikannya. Jadi saya harus memahaminya terlebih dahulu. Dev berencana untuk memahami kekuatan asal jenis emas ini, sehingga dia tidak hanya dapat menyerap aura asal yang tak bertuan di sini, tetapi juga dapat memiliki satu sumber kekuatan asal lagi. Pada gilirannya ketika tiba saatnya, setelah menyadari kekuatan asal jenis emas ini, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan akan mencapai level yang lebih tinggi. Dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan berkah kekuatan asal emas pasti akan sangat kuat. Kalau kamu duduk di tanah dan mengandalkan meditasi seperti ini untuk mendapatkan pencerahan, entah di tahun dan bulan berapa kamu akan bisa memahami kekuatan asal jenis emas ini, kata Ji Meiyan sambil tersenyum. Lalu aku harus bagaimana dong? Dev bertanya dengan heran. Di tanah leluhur ini, ada binatang ilusi asal. Binatang ilusi asal ini semuanya lahir karena aura kuat dari kekuatan asal yang tak bertuan. Dan binatang ilusi berjenis emas itu adalah yang paling banyak. Jika Anda ingin memahami kekuatan asal jenis emas, Anda harus membunuh binatang ilus emas itu. Jika Anda melakukan itu, maka Anda akan menyadari kekuatan asal emas dengan sangat cepat. Ji Meiyan menjelaskan. Dev tercengang saat mendengarnya. Dia tidak menyangka ada monster ilusi asal di tanah leluhur keluarga Ji. Tapi dalam kasus ini, itu memang akan jauh lebih cepat daripada memahaminya sendiri secara paksa. Jika kamu bisa memahami kekuatan asal dengan membunuh binatang ilusi asal, kenapa kamu tidak membunuhnya? Lalu kamu dengan segera juga bisa memahami kekuatan asalnya, Dev bertanya dengan ragu. Karena sepertinya tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Ji yang menyadari kekuatan asalnya. Jika mereka dapat menyadarinya dengan membunuh monster ilusi asal, maka mereka semua seharusnya sudah menyadari kekuatan dan ruang asal mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Ji Meiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, "Kepalamu, kami belum membuka ruang asal kami, jadi apa gunanya membunuh lebih banyak monster ilusi asal?" Ketika Ji Meiyan mengatakan ini, Dev tiba-tiba menyadarinya dan dia merasa malu. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf, saya lupa tentang ruang asal. Hanya dengan membuka ruang asal kita dapat benar-benar memahami kekuatan asal, tetapi ruang asal memang tidak mudah untuk dibuka. Ayo pergi, aku akan membawamu mencari binatang ilusi asal itu, tapi aku tidak bisa membantumu membunuh mereka. Lagi pula, percuma jika aku membunuh mereka," kata Ji Meiyan. "Saya mengerti, terima kasih Nona Ji," kata Dev penuh terima kasih. Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia langsung menjadi tidak senang dan menatap Dev dengan marah.
kamu baru saja bermain-main denganku, dan sekarang kamu mengangkat celanamu dan menyangkalnya. Kalimat ini membuat Dev bingung dan bertanya, apa yang dimaksud Nona Ji dengan ini? Bagaimana menurut Anda, kita berdua baru saja melakukannya, dan Anda masih memanggil saya Nona Ji dan memperlakukan saya seperti orang lain. Wajah Ji Meiyan dipenuhi dengan keluhan dan dia hampir menangis. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata dengan malu, aku tidak bermaksud begitu, Meiyan, maafkan aku. Mendengar Dev memanggil namanya, Ji Meiyan tertawa, aku memaafkanmu kali ini, ikutlah denganku. Ji Meiyan membawa Dev ke tiang gunung, lalu berkata, ada banyak hal binatang ilusi asal di sini, tapi saat kamu membunuh mereka, yang terbaik adalah tidak menggunakan sihir. Yang terbaik adalah membunuh binatang ilusi asal itu dengan tangan kosong. Hanya dengan cara ini kamu bisa menyadari kekuatan asal itu lebih cepat. Jika kamu menggunakan sihir atau senjata magis lainnya, akan melemahkan aura asli dari binatang ilusi asal itu sendiri. Bahkan jika Anda membunuh binatang ilusi asal, peluang untuk memahaminya juga akan jauh lebih kecil. Ji Meiyan memperingatkan Dev. Meiyan, aku tidak menyangka kamu tahu begitu banyak. Dev sangat terkejut karena Ji Meiyan mengetahui hal ini. Wajah Ji Meiyan memerah dan dia berkata, ayah memberitahu kami hal ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu? Cepat masuk, aku akan menunggumu di sini. Kuharap kamu tidak membuatku menunggu terlalu lama. Dev mengangguk, lalu masuk ke dalam Gunung Kol. Tidak lama setelah dia masuk ke dalam Gunung Kol, Dev mendengar auman monster di sekitarnya. Dia tahu bahwa ini adalah monster ilusi asal dan bukan monster sungguhan. Binatang monster ilusi asal ini tidak memiliki tubuh nyata, jadi akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Apalagi jika tidak bisa menggunakan mantra sihir dan senjata magis, ini akan semakin sulit. Namun betapapun sulitnya, Dev tidak akan mundur. Setelah akhirnya Dapa memasuki tanah leluhur keluarga Ji, bagaimana Dev bisa mundur? Terutama pengorbanan Ji Meiyan untuk dirinya sendiri, untuk membuatnya bisa masuk ke tanah leluhur, dia bahkan mendedikasikan tubuhnya sendiri. Ketika Dev memikirkan upaya proaktif Ji Meiyan di aula tadi, darahnya mulai melonjak. Apa yang kamu pikirkan? Dev buru-buru menamparkan dirinya sendiri untuk membangunkannya dan berhenti berpikir yang tidak masuk akal. Meskipun kekuatan binatang ilusi asal ini seharusnya tidak terlalu besar, jika dia ceroboh, hidupnya pasti dalam bahaya. Dev berjalan perlahan menuju ke pedalaman, dan tiba-tiba bayangan hitam keluar dari hutan di sampingnya. Dev secara naluriah menghindar dan menghindari pukulan itu. Pada saat ini, binatang monster ilusi asal sedang membuka mulutnya yang besar dan menatap Dev dengan penuh semangat. Bentuk binatang monster ilusi ini mirip dengan harimau, bermata merah dan bertaring tajam. Dev melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Tapi segera, Dev teringat instruksi Ji Meiyan, jadi dia mengembalikan pedang pembunuh naga. Menghadapi monster ilusi di depannya, dia hanya bisa membunuhnya dengan tangan kosong dan kekuatan mentah tubuhnya. Binatang ilusi itu meraung dan tiba-tiba bergegas menuju Dev. Dev mengayunkan tinjunya dan bergegas ke depan. Gerakan binatang ilusi itu sangat fleksibel, dan mulutnya penuh taring, yang membuat Dev sangat takut. Satu orang manusia dan satu binatang sedang bertarung bersama. Ini seperti dua orang biasa yang bergulat dengan liar. Untungnya, tubuh fisik Dev juga sangat kuat, jika tidak, lukanya akan langsung terkoyak oleh cakar binatang ilusi itu. Tinju Dev terus mengenai kepala binatang ilusi itu. Tidak diketahui entah berapa lama, binatang ilusi itu melolong dan terdiam, lalu tubuhnya berubah menjadi bentuk aslinya dan membungkus Dev. Saat sumber emas memasuki tubuhnya, Dev terengah-engah dan dengan hati-hati merasakan sumber emas tersebut. Namun, di ruang asalnya, bintang dari sumber emas tidak menyala.